Selamat sore, adik-adik yang mengambil mata kuliah perawatan mesin. Hari ini saya diminta oleh Pak Zainal untuk mengisi materi tentang pelumas. Jadi mungkin kalian kalau pelumas, saya kira mungkin yang naik motor, yang pakai kendaraan bermotor lah, atau pakai sepeda pun ada pelumasnya kan. Misalnya sepeda supaya stangnya belok-beloknya mudah, maka orang membelikan grease atau gemuk di bearing yang ada di bantalan yang ada di stangnya. Atau mungkin rantai ya, supaya tidak berisik bunyinya, supaya tidak gampang putus. Orang memberikan pelumas di rantai. Sepeda motor kalian mengganti oli secara rutin, mungkin setiap 4.000 kilometer gitu kan. Nah itu kan juga perlu butuh pelumas. Tapi sebetulnya apa pelumas? Mari kita lihat ya. Mari kita kenali apa itu pelumas. Izinkan saya share screen. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Apakah sudah terlihat? Belum, Mbak Dri, sebentar. Nah, kok nggak mau ya? Yang started screen sharing. Sudah kelihatan? Belum. Ya, Oke, coba saya presentation mode kalau bisa. Soalnya sering nggak bisa juga. Oke, baik. Mungkin nggak usah presentation mode ya, karena suka ngadat. Oke, perawatan berbasis analisis pelumas. Jadi misalnya nanti kalian masuk kerja, lalu kemudian ditempatkan di bagian maintenance, biasanya Anda akan menemui laporan hasil analisis pelumas. Di sana ada beberapa parameter yang dijadikan indikator, misalnya viskositas, lalu kemudian total base number atau TBN, kalau pelumasnya mengandung aditif deterjen. Kalau nggak ada aditif deterjennya, maka yang ada adalah total acid number, gitu ya, dan sebagainya, termasuk kandungan logam dan sebagainya. Ya. Nah, tapi sebenarnya sebelum itu, mari kita lihat dulu, mengenal dulu apa itu pelumas. Jadi bagian pertama ini atau hari ini kita akan berdiskusi seputar apa itu pelumas. Pelumas itu terbuat dari base oil dan aditif. Lalu unjuk kerjanya seperti apa? Kalau kemudian kita kenal grease atau gemuk lumas, maka kita butuh thickener. Lalu membuat pelumas itu seperti apa? Membuat gemuk lumas seperti apa? Lalu kita itu butuh pelumas yang seperti apa? Nah, nanti di kuliah bulan Desember itu kita akan berdiskusi di bagian yang kedua, memilih pelumas. Kerja pelumas dalam mesin itu ngapain aja? Usia pakai pelumas, apakah motor kita itu harus diganti tiap 4.000 atau mobil kita dia harus diganti tiap 10.000 atau pelumas di alat berat harus diganti tiap 250 jam atau pelumas di genset harus diganti tiap 500 jam. Nah, itu nanti kita bahas di bagian bulan Desember. Kemudian hubungan pelumas dengan mesin, karena pelumas itu seperti pelumas di dalam mesin itu seperti darah di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita ingin mengetahui kondisi tubuh kita itu sehat atau tidak, salah satunya adalah analisis darah, kolesterol, gula darah, trigliserid, dan sebagainya ya. Dari situ kita bisa mengindikasikan sebetulnya itu kita dalam kondisi sehat atau kita mengarah kepada sakit, gitu ya. Nah, pelumas juga begitu. Kalau kita melakukan analisis terhadap pelumas, maka kita akan bisa tahu apakah mesin ini dalam kondisi baik-baik saja ataukah cenderung menuju kepada kegagalan, gitu ya. Kemudian hubungan pelumas dengan bahan bakar, karena ini sering terjadi kontak langsung, terutama yang memanfaatkan mesin pembakaran dalam, seperti misalnya motor diesel yang ada di alat berat, ada di genset, ada di kendaraan, dan sebagainya. Lalu perawatan mesin secara sekilas, mungkin sebagian sudah dijelaskan Pak Budi atau Pak Zainal. Lalu bagaimana kita mengambil peluang
pelumas sebagai contoh untuk dianalisis. Jangan sampai salah, nanti karena kita ngambilnya salah, indikasinya lalu menjadi salah. Lalu kemudian analisis pelumas seperti apa saja. Baik, pertama adalah tentang apa itu pelumas. Jadi pelumas itu ada dua. Terminologinya adalah minyak lumas yang sifatnya cair atau kita sebut sebagai oli. Yang kedua adalah gemuk lumas yang seperti pasta ya atau vaselin atau grease. Jadi kalau minyak lumas sering disebut sebagai lube oil atau oli kalau bahasa Indonesia, terbuat dari base oil 70% dan aditif 30% secara volume. Secara harga terbalik, base oil yang 70% itu harganya cuma 30%. Aditif yang 30% harganya, kontribusi harganya sekitar 70%. Berfasa cair, viskositas digunakan dalam SAE, lalu unjuk kerjanya dinyatakan dalam API service, ACEA, JASO, dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau yang gemuk lumas atau sering disebut sebagai grease, terbuat dari base oil, aditif, dan thickener. Atau thickener ini adalah pengental. Jadi sebetulnya gemuk lumas itu adalah minyak lumas yang diberi pengental atau yang diberi thickener. Berfasa pasta, lunak, liat, atau nanti diukur dari penetrasinya dinyatakan dalam NLGI atau National Lubricant Grease Institute. Ya, baik. Nah, minyak lumas sendiri. Minyak lumas itu terbuat dari base oil. Jadi minyak lumas dasar. Base oil ini asalnya macam-macam. Ada yang asalnya dari minyak bumi yang kita sebut sebagai mineral oil. Ada yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan yang disebut sebagai bio-based oil. Ada lagi yang hasil sintesa dari komponen yang asalnya dari minyak bumi atau yang kita sebut sebagai minyak lumas sintetik gitu ya. Nah, lalu setelah itu ada beberapa aditif yang dicampurkan untuk mencapai kinerja tertentu. Jadi pelumas, minyak lumas atau oli, gemuk lumas adalah grease, minyak lumas dibuat dari base oil dan aditif, gemuk lumas dibuat dari base oil, aditif, dan thickener. Persentase dari base oil itu sekitar 70% dan total aditif sekitar 30% yang terbagi dalam beberapa hal. Jadi ada misalnya di sini contohkan PowerPoint depresan atau eh, aditif yang gunanya adalah untuk menekan supaya titik bekunya turun. Jadi tidak mudah membeku. Dipakai ke pegunungan, ke Dieng, ke Freeport dan sebagainya pelumasnya tidak membeku. Itu kita butuh aditif PowerPoint depresan. Kita butuh SAE-nya yang multi, misalnya SAE 15W40. Ya, sekarang nggak ada lagi SAE 40 kecuali yang untuk industri. SAE 0W30. Nah, itu kita butuh aditif yang namanya viscosity modifier. Kemudian kita butuh eh, aditif lain yang sifatnya adalah inhibitor atau mencegah, misalnya anti korosi, anti wear, anti oksidan, anti friction dan sebagainya ya. Nanti kita akan lihat satu persatu aditifnya itu apa saja. Jadi kalau kita bagi-bagi maka minyak lumas mineral motor oil itu base oilnya kira-kira seperti yang warna hitam, gambar paling kiri, aditifnya sekitar 15 sampai 20%. Kemudian kalau semi sintetik motor oil ada mineral oil, ada sintetik kira-kira sekitar 10%, lalu kemudian aditifnya antara 20 sampai 25%. Kemudian ada hydrocrack motor oil. Itu kira-kira minyak dasar hydrocracknya adalah sekitar 75%, aditifnya antara 25 sampai 33%. Kemudian ada fully synthetic motor oil. Itu berarti base oilnya adalah sintetik base oil, kemudian aditifnya sekitar 20 sampai 30%. Nah, kalau gemuk lumas, maka tadi base oil yang tadi yang digunakan di minyak lumas ditambahi dengan yang namanya thickener ya. Thickenernya sedikit, cuma sekitar 2 sampai 30%. Bisa yang basisnya adalah sabun, bisa yang basisnya adalah metal, bisa polyester dan sebagainya ya. Jadi tergantung dari kita ingin membuat gemuk lumas untuk keperluan apa. Base oil. Kalau ada pertanyaan silahkan ya.
Jadi base oil sebetulnya dibuatnya di kilang minyak. Kalau di Indonesia ini hanya ada dua kilang yang bisa membuat base oil, yaitu pertama adalah di Cilacap dan yang kedua adalah di Dumai. Kalau base oil di Cilacap itu adalah base oil yang grup satu atau bisa dibilang minyak lumas dasar yang kengentalannya tinggi. Sedangkan kalau yang di Dumai itu adalah minyak lumas yang grup 3, grup 2. Artinya yang secara viskositas lebih encer. Nah, jadi minyak bumi kalau dikilang diolah pertama dengan proses pemanasan. Yang pertama adalah yang keluar adalah gas, gas alam, LPG. Kemudian nafta yang nantinya akan dikombinasikan menjadi bensin. Kemudian kerosin, minyak tanah. Atau kalau sekarang lebih banyak dimanfaatkan untuk bahan bakar pesawat terbang atau aftur. Kemudian diesel oil untuk bahan bakar mesin diesel. Lalu kemudian minyak bahan bakar industri, MFO dan sebagainya. Nah, lalu ada sedikit, cuman sekitar 2% itu akan menjadi base oil. Nah, kalau misalnya nafta yang dari gasolin tadi diolah di petrochemical industry menjadi polimer, lalu akan menjadi synthetic base oil, plastik, film, atau chemical produk yang lain. Kalau kita lihat dari sisi 1 galon minyak bumi, maka yang menjadi base oil itu sekitar 0,5 galon atau 1,89 liter. Jadi cuma sekitar 1,2% saja. Nah, di kilang Cilacap, base oil itu dijual oleh Pertamina Kilang, Pertamina Kilang Internasional ya. Itu dijual ke Pertamina Lubrikan. Lalu oleh Pertamina Lubrikan, sebagian dipakai untuk membuat produknya mereka, sebagian yang lainnya dijual. Bisa ke luar negeri, bisa ke dalam negeri, ke produsen pelumas yang lain. Grup dari base oil ada 5. Jadi yang pertama adalah punya satu punya yang membedakan itu adalah bisa dibilang solvent refining, yang kemudian grup 2 itu adalah hydroprocessing. Grup 3 adalah severe hydrocapping atau catalytic dewaxing. Grup 4 itu adalah chemical reaction, artinya sintetis ya. Di sini yang biasa dipakai adalah polyalpha olefin. Kemudian yang grup 5 adalah, nah ini, daripada pusing orang bikin grup grup berikutnya, pokoknya yang nggak masuk grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, ya berarti grup 5. Termasuk dalam hal ini adalah bio base oil. Ya. Kemudian kalau kita lihat, ini sifat-sifatnya dari beberapa grup tadi. Contoh misalnya saturasinya untuk grup 1 itu rendah, grup 2 tinggi, grup 3 tinggi, grup 4 tinggi sekali, grup 5 tinggi sekali. Sulfur kontennya, grup 1 tinggi, grup 2 rendah, grup 3 rendah, grup 4 sangat rendah, grup 5 sangat rendah atau hampir nol. Volatility atau penguapannya, grup 1 itu gampang menguap. Jadi kalau Anda beli pelumas yang murah, terus kemudian harus sering top up, sering mengisi pelumas, yaitu memang sifatnya begitu, karena volatilitasnya rendah. Maaf, volatilitasnya tinggi atau gampang menguap. Kalau yang grup 2 itu medium, kalau grup 3 itu lambat untuk menguap atau sedikit menguap, kalau grup 4 dan grup 5 sangat-sangat sedikit untuk menguap. Kemudian stabilitas oksidasi. Stabilitas oksidasi, oke silahkan ini ada yang mau bertanya, silahkan, Dek. Izin tanya Pak, Ya, sulfur itu buat kenapa kenapa jadi konsiderasi Pak? oke. Sulfur itu asalnya dari minyak bumi, ya. Ketika diproses kilang untuk mengurangi sulfur, dilakukan proses hidrogenasi atau direaksikan dengan hidrogen, ya. Tetapi tidak semua sulfur bisa bereaksi dengan hidrogen sehingga masih ada yang tertinggal. Tertinggal di dalam bahan bakar, tertinggal juga di dalam pelumas. Kalau dia di dalam bahan bakar, maka ketika reaksi pembakaran akan menjadi SOX sebagai emisi gas buang. Bereaksi dengan uap air yang ada di udara menjadi asam sulfat, H2SO4. Kalau terjadi hujan, dia larut ke dalam air hujan, maka
Kalau mobil kita warnanya gelap, maka akan ada belang-belang atau kacanya jamuran. Kalau hujannya jatuh di perairan, maka akan mematikan plankton. Kemudian kalau masih ada di dalam bahan bakar, dia akan mengurangi usia pakai dari catalytic converter. Padahal catalytic converter itu berfungsi untuk mengurangi emisi CO, HC, dan NOx. Sehingga kalau catalytic converternya menjadi inert, emisi gas buangnya CO, HC, dan NOx-nya naik. Nah, demikian juga di pelumas. Pelumas karena dalam penggunaannya di motor bakar torak, ada yang naik, ada yang masuk ke dalam ruang bakar. Maka kalau di dalam pelumas itu masih terkandung sulfur yang cukup tinggi, maka dia akan berimbas kepada produksi SOx pada pembakaran di internal combustion engine. Karena itu, kadar sulfur di bahan bakar dan di pelumas itu terus berusaha untuk diturunkan. Selain itu, kalau ada di dalam pelumas dan bertemu dengan material yang basisnya adalah copper, maka akan terjadi reaksi sulfidasi, sehingga akan mempercepat terjadinya kausan pada material yang punya paduan copper. Gitu deh. Cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke, nah dari beberapa grup base oil tadi, kira-kira wujudnya seperti apa? Seperti ini. Jadi grup satu itu kuning, grup 2 itu sudah mulai agak putih, grup 3 benar-benar bening, grup 4 apalagi bening sekali ya. Jadi tidak semua oli itu warnanya kuning. Kalau Anda membeli oli warnanya merah, warnanya hijau, warna biru, itu diwarnai. Tapi aslinya warnanya seperti ini. Jadi aslinya itu kalau grup satu warnanya kuning. Kalau grup-grup yang lain warnanya mulai cenderung ke bening. Gitu ya. Oke, nah perbandingan base oil. Ini adalah ada beberapa kriteria yang digunakan di sini, misalnya E eksepsional, A above average dan sebagainya. Anda bisa baca sendiri untuk memperkaya khasanah Anda. Jadi secara biaya misalnya, kalau kita gunakan mineral oil, maka dia L, low. Kalau kita gunakan fos- phosphorate ester, maka dia VH. VH itu berarti very high dan seterusnya gitu ya. Jadi karena itulah kemudian ada pelumas yang harganya murah, yang harganya mahal, tergantung dari base oilnya yang digunakan apa dan pelumas itu penggunaannya untuk apa. Oke, Pak Oksigen Trius, itu ada mahasiswa yang bertanya, ya. apakah engine flush termasuk grup 3 atau 4 atau 5? Makasih Pak Trius. Kalau engine flush yang biasa digunakan di industri, biasanya di industri itu pakainya grup satu, Pak. Jadi pelumas industri itu karena bekerja pada kalau misalnya mesin diesel ataupun turbin turbin uap ataupun turbin gas, karena bekerja pada putaran yang konstan, maka celah bearingnya itu bisa dibilang kontinu segitu aja. Sehingga kalau dia kontinu segitu aja tidak berubah-ubah, tidak seperti di mobil, maka biasanya yang digunakan adalah eh, base oil grup satu. Sehingga harganya relatif lebih murah dibandingkan yang lain. Cuman secara usia pakai memang akan lebih pendek. Karena itu di industri kebanyakan direkomendasikannya adalah 250 jam harus diganti. Kalau beroperasi 24 jam berarti sekitar 10 hari, 11 hari harus diganti atau di refresh. Jadi kalaupun jumlah pelumasnya di engine itu sangat banyak, misalnya ada diesel dari stok Wärtsilä yang engine-nya itu butuh 17.000 liter. 17.000 liter itu kalau kita bagi 200 berarti berapa? 85 ya. 85 drum. Nah, itu nggak akan diganti, tapi akan di-refresh dalam arti kalau misalkan parameter yang sebagai indikator untuk melakukan perawatan mesin dalam hal pelumas menunjukkan batas yang terlewati, maka kemudian akan diganti atau dikeluarkan sepertiganya. Jadi sepertiga dari 12.000 itu sekitar mungkin 6 ribuan liter. Kemudian dimasukkan 6.000 lagi oli baru. Lalu kemudian dilihat parameternya jadi indikatornya tadi sudah terlewati atau belum.
Kalau sudah di atas itu berarti oke dan akan dibiarkan engine-nya jalan terus, tinggal di top up setiap hari untuk pelumas yang menguap. Nah, karena mineral karena grup satu yang mudah menguap tadi, maka kita butuh untuk melakukan top up setiap hari, ya tergantung dari besar kecilnya engine. Konsumsi standar untuk diesel engine misalkan itu ada sekitar 0,2 sampai 0,8 gram per kWh. Jadi kalau misalnya engine 1 mega, berarti 0,2 dikalikan 1000. Ya, berarti sekitar 200 gram. 200 gram berarti 0,2 kilogram. 0,2 kilogram kita bagi 0,8 ya mungkin sekitar 0,22 liter lah gitu ya. Per kW, per hari. Nah, sorry. 1000, sorry. 200 gram berarti 0,22 liter per jam. Jadi kalau hari Anda kalikan 24 ya. Jadi mungkin sekitar 50-an liter sehari untuk top up Maaf, menjaga Pak. supaya kualitasnya terjamin. Oke, silakan. Maaf Pak, maksud saya engine plus itu jadi ada beberapa produk yang dipakai untuk membersihkan dalam Oh, engine, tapi dia tuh nggak boleh lama-lama, jadi kayak cuma 5 menit 10 menit gitu. oh, Engine maksudnya plus, carbon cleaner. ya itu Pak. Nah, Itu apakah oli kalau juga apa carbon enggak? cleaner sebetulnya bukan pelumas. Dia solvent, ya, pelarut. Dik. Jadi dia bukan pelumas basisnya, tapi solvent. Nah, cuman solvent itu reaktif ya, karena kita ingin melepas karbon, melepas deposit yang ada di dalam mesin, maka biasanya memang penggunanya tidak boleh lama. Kalau lama dia akan memakan logamnya, Dik. Jadi akan menimbulkan keausan. Karena itu biasanya cuma sebentar saja dimasukkan, habis itu misalkan kalau mobil bensin dicopot businya, disemprotkan ke dalam ruang bakar, lalu kemudian dibiarkan sebentar. Setelah itu cari majun atau cari kain itu, tutupkan ke busi yang dilepas tadi, kemudian mesinnya di start. Ya, maka kemudian kotorannya akan keluar, akan menempel di majun itu. Nah, kalau itu solvent deh, bukan pelumas. Oke? Oh, karena warnanya bening juga Pak. Betul, warnanya bening. Ya, ya seperti Baik, contohnya thinner lah ya. Thinner kan warnanya bening juga kan? Dan dia solvent, pelarut juga kan? Gitu. Oke? baik, makasih Pak. Baik. Nah, kalau Anda ditawari oli sintetik di bengkel, pasti harganya lebih mahal ya. Yang namanya bengkel pasti satu, berusaha untuk menjual produknya sebanyak mungkin, apalagi yang mahal-mahal. Kedua, karena dia butuh pemasukan yang besar, maka Anda akan direkomendasikan untuk mengganti oli sering, gitu ya. Jadi misalkan Anda baca buku panduan sepeda motor, ganti oli harusnya 4.000 kilometer, tapi bengkelnya bilang, Dek, gantinya 2.000 aja, gitu, supaya mesin motor Anda terjaga bagus, gitu. Nah, itu ada niat lain, ya. Dalam hal itu tidak melihat secara objektif usia pakai pelumasnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat antara space oil yang mineral dan sintetik bedanya di sini. Kalau yang mineral itu bisa dibilang ukuran molekulnya beda-beda lah seperti yang ada di sebelah kiri. Sedangkan yang sintetik karena disintesa ya. Karena sintetik itu dibuat untuk bisa mencapai suatu kinerja tertentu. Misalkan oli sintetik ini akan dibuat untuk bisa dipakai lebih lama sehingga ketahanan oksidasinya tinggi. Kemudian bisa tidak terlalu berpengaruh terhadap naik turunnya temperatur atau viskositasnya stabil gitu ya. Tetap dan begitu dan sebagainya sehingga dia dibikinlah secara sintesa untuk mewujudkan keteraturan. Dan itulah kemudian kalau kita lihat seperti yang di sini. Jadi gambar di bawahnya itu seandainya dia mendapatkan beban kalau dia mineral oil maka hanya beberapa molekul yang menyangga beban itu. Sehingga kalau pada sintetik, karena kalau ukuran molekulnya sama, maka hampir semua molekulnya yang menyangga beban itu. Tapi biasanya oli sintetik itu lebih encer, lebih tinggi viskositas indeksnya. Jadi naik turun temperaturnya tidak terlalu berpengaruh terhadap viskositasnya. Lebih sulit menguap, volume pelumasnya bertahan lebih lama. Sehingga dengan begitu gesekan lebih rendah, lapisan filmnya lebih kuat. Tapi karena lebih encer, kalian harus perhatikan mesinnya butuh kengentalan pelumas yang seperti apa. Itu yang pertama yang harus cocok. Ya. Jadi misalkan Anda beli motor, buka di manualnya.
lihat di bagian pelumas, cari di situ nanti akan ada kelihatan tabel SAI berapa yang bisa dipakai untuk motor Anda untuk kondisi di Indonesia, gitu ya. Nah, baru setelah viskositasnya cocok, Anda lihat unjuk kerjanya, APA atau jasu mana yang harus dipilih dan sebagainya, gitu ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Baik. Nah, ini adalah viskositas dasar, viskositas yang distandarkan, namanya di SAI J300. Di sini kalau kita lihat viskositas 0V. 0V itu tidak berarti tidak ada viskositasnya, tapi ada punya harga viskositas. Kinematik viskositinya sekitar 3,8 pada suhu 100 derajat Celcius. Dan sebagainya. Ya, kalau ada kodenya V artinya tahan untuk temperatur rendah minus. Sedangkan kalau nggak ada kodenya V itu biasanya adalah hanya bisa dioperasikan pada temperatur di atas 0 derajat atau di atas 10 derajat. Oke, baik. Jadi di sini kalau kita lihat viskositas mencerminkan kemampuan fluida untuk menahan beban geser mengikuti ketentuan SAE J300, kemudian menunjukkan tingkat kekentalan pelumas dan sebagai penentu utama kinerja pelumas. Oke. Nah, viskositas ini kalau di kita di dunia perdagangan atau sebagai petunjuk kita dalam nilai pelumas biasanya dicantumkan dalam kode SAE. Nah, kalau kita lihat di sini, SAE itu adalah range antara viskositas tertentu sesuai dengan Siebold Viscosimeter ini sampai dengan range tertentu. Misalkan kalau SAE 10W40 gitu ya, berarti range-nya adalah antara sekitar 150 sampai dengan 1000 SUV, atau kalau kita lihat di kinematik viscosity-nya pada 40 derajat Celcius berarti antara 30 cm sampai dengan sekitar 200 berapa ya? 250 lah ya. Cm. Itu kalau 10W50. Nah, dengan range yang lebar itu di mana viskositas itu dianggap obsolete atau dianggap sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau berkurang Kalau berkurang bolehnya 15%. Kalau bertambah boleh sampai 25%. Nah, jadi kalau dari 10W50 misalkan rata-ratanya adalah di sekitar 100, maka berkurang 15% berarti 85. Jadi masih ada di dalam range. Karena itu multi eh, multi grade ya. Multi grade itu misalnya 10W50. Kalau yang SAE 40 itu single grade. Maka SAE 10W50 bisa digunakan dengan usia pakai lebih panjang dibandingkan dengan yang single grade. Jadi misalkan kalau single grade-nya tengah-tengahnya tadi SAE 30, maka range-nya adalah cuman antara 80 sampai dengan 120 ya. Jadi 80 sampai 120 kira-kira tengahnya 100. Turun 15% berarti sudah tinggal 85. Jadi sudah dekat ke batas akhirnya ya. Jadi karena itu multigrade sekarang lebih banyak dijual ketimbang single grade karena usia pakainya lebih panjang. Kalau dulu dengan single grade kita mengganti oli itu 1000 kilometer, 1500 kilometer. Kalau sekarang kita mengganti oli untuk mobil 10.000 kilometer. Ya, itu bedanya di situ. Oke, nah ini adalah contoh kita memilih SAE yang ada di dalam buku manual. Jadi contohnya di Indonesia temperaturnya adalah antara mungkin 18 atau 17 sampai dengan 35, maka kita bisa pilih pelumas dengan SAE 30, SAE 40, SAE 10W30 dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa memilih SAE 10W dan SAE 20W karena itu adalah untuk operasi untuk di daerah dingin. Ya, jadi baca buku manualnya supaya Anda tahu pelumas SAE berapa yang harus kita pilih. Oke. Berikutnya lagi adalah aditif sebagai komponen pembuat pelumas. Nah, aditif di pelumas itu ada banyak, ada 9. Pertama adalah viscosity modifier atau viscosity index improver.
Fungsinya apa? Meningkatkan stabilitas viskositas terhadap perubahan temperatur. Jadi kalau Anda belanja ke supermarket, Anda lihat ada minyak goreng mereknya Barco misalnya, di supermarket warnanya putih, bentuknya seperti pasta, tapi nanti ketika Anda bawa pulang, sampai di rumah kok jadinya kuning cair. Nah, itu adalah berarti viskositas indeksnya rendah, karena mudah berubah viskositasnya dari cair menjadi kental kalau dingin, atau sebaliknya dari kental menjadi cair kalau dia panas. Kemudian pour point depresan, menurunkan titik beku agar pelumas tetap bisa mengalir pada suhu rendah. Misalnya alat berat yang beroperasi di Freeport, ya kalau malam dingin sampai minus, jangan sampai ketika pagi hari pelumasnya mengental sehingga tidak bisa mengalir. Akibatnya, ketika mesinnya di start sama dengan tidak ada pelumas, jadi kausannya akan tinggi atau komponen yang bergerak relatifnya akan jam. Kemudian antioksidan, mempertahankan molekul pelumas agar tidak mudah teroksidasi. Nah, oksidasi adalah salah satu parameter yang menentukan berapa lama pelumas bisa kita pakai. Kalau kebetulan ada pelumas yang antioksidannya kurang bagus atau kinerjanya lemah, maka kita akan jumpai banyak kerak di dalam mesin kita. Jadi kalau ada mesin kelihatan kemudian dibuka kok kotor semua, kadang-kadang keraknya berwarna coklat tua atau kadang-kadang hitam, itu artinya salah satu indikasi bahwa aditif antioksidannya kinerjanya kurang. Kemudian anti korosi, mencegah terjadinya korosi pada logam yang dibasahi oleh pelumas. Jadi kalau antioksidan itu pekerjaannya adalah untuk molekul pelumas, sedangkan anti korosi pekerjaannya adalah untuk logam yang ditempeli oleh pelumas supaya tidak berkarat. Kemudian anti gesek atau anti friction, mengurangi koefisien gesek agar tetap licin. Kemudian anti aus atau extreme pressure, itu adalah mencegah terjadinya keausan yang berlebihan pada komponen mesin. Kemudian dispersan, menjaga agar kontaminan dalam pelumas tidak menggumpal atau justru memecah kontaminan yang menggumpal, yang aglomerasi, sehingga akan menjadi kecil-kecil. Ya. Kemudian deterjen, membersihkan permukaan yang dibasahi oleh pelumas supaya tetap bersih. Kemudian anti foam, mencegah terbentuknya gelembung dalam pelumas. Kalau ada gelembung di dalam pelumas, nanti ketika masuk ke celah yang sempit, sama dengan tidak ada pelumasnya. Jadi gesekannya akan terjadi antara komponen mesin yang bergerak relatif, tidak dipisahkan oleh lapisan pelumas. Oke, nah bagaimana semua aditif tadi bekerja dan bagaimana pengaruh dari base oil yang digunakan. Jadi sinergi antara base oil dan aditif digambarkan di gambar sini. Yang hijau adalah poros yang berputar dengan putaran tertentu. Yang kuning adalah lapisan pelumas. Yang biru adalah bearingnya atau bantalannya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang utama tugasnya pelumas adalah memisahkan, mencegah terjadinya kontak antara poros yang berwarna hijau dengan bantalan atau bearing yang berwarna biru. Jadi tugas utamanya adalah membuat lapisan film yang memisahkan antara poros yang bergerak dengan bearing yang diam. Nah, lalu fungsi apa yang dibutuhkan untuk membuat lapisan film tadi? Viskositas. Karena itulah syarat pertama dalam memilih pelumas adalah pilih pelumas dengan viskositas yang cocok. Ya. Nah, baru kemudian aditifnya membantu supaya lapisan filmnya tadi stabil. Misal, aditif viscosity index improver membantu menstabilkan terhadap perubahan temperatur. Jadi, viskositas itu akan berkurang kalau temperaturnya meningkat. Atau kalau shear-nya meningkat. Jadi misalnya berubah kecepatannya, itu shear-nya meningkat. Viskositasnya akan berubah. Shear-nya makin tinggi, viskositas akan makin encer. Temperatur makin tinggi, viskositas juga makin encer. Nah, kalau kita tambahkan aditif viscosity index improver, maka pelumasnya relatif stabil. Viskositasnya tidak terlalu fluktuatif dengan perubahan temperatur. Tetapi sayangnya, dalam penggunaan, viscosity index improver ini adalah aditif yang paling pertama rusak. Sehingga kalau kita lakukan analisis pelumas, maka
Viskositas adalah parameter pertama yang akan turun. Oke, silakan, Farid. Izin bertanya Pak, kenapa Ya. Pak kalau seiring berjalannya waktu sampai sekarang tuh viskositas yang digunakan untuk kendaraan bermotor gitu itu semakin rendah gitu Pak? Apakah karena semakin presisi part-part yang digunakan atau ada penelitian terbaru yang tidak memerlukan viskositas sekental itu gitu Pak? Oke, Makasih. baik. Ini, kalau kita lihat makin lama manusia makin sadar terhadap kelestarian lingkungan. Ya, kalau itu kendaraan bermotor, maka orang akan cenderung untuk meminta produsen kendaraan bermotor membuat mesin kendaraan yang emisinya makin rendah. Karena itu juga di Indonesia secara bertahap, dulu tahun 2003 kita mengadopsi regulasi emisi Euro 2. Tahun 2018 untuk kendaraan, tahun 2013 untuk sepeda motor naik ke Euro 3. Tahun 2018 untuk mobil bensin naik ke Euro 4. Tahun 2023 kemarin untuk mobil diesel naik ke Euro 4. Nah, makin tinggi euronya berarti batas ambangnya makin ketat. Nah, salah satu cara untuk mengurangi emisi gas buang adalah mengurangi pembakaran, mengurangi jumlah bahan bakar yang dikonsumsi. Nah, kalau Anda misalkan Anda lambaikan tangan di udara, ya. Kemudian kalau Anda dekat-dekat dengan kolam air, maka lambaikan tangan Anda di dalam air. Mana yang lebih berat? Tentu yang kita lambaikan tangan kita di dalam air. Artinya, kalau kita bergeseran dengan fluida yang makin kental, berarti kita akan mengalami gesekan yang lebih kuat. Ya, dalam arti kita butuh tenaga untuk melawannya. Artinya, kalau itu mesin, maka kalau menggunakan oli yang kental, maka sebagian daya yang dihasilkan akan berkurang karena melawan geseran dengan olinya. Ya, nah, karena itulah kemudian orang menginginkan kalau gitu oli itu harus makin encer. Nah, kalau makin encer apa yang harus dilakukan? Suweannya, toleransinya, atau ketika memproduksi komponen itu harus makin teliti. Celahnya harus makin kecil, harus makin halus. Sehingga walaupun lapisan filmnya tipis, tapi kuat. Nah, karena itulah kemudian trennya makin ke sini, pelumas makin encer. Contoh misalnya, dulu kita kenal SAE 50, SAE 40, ya. Kemudian muncullah SAE 20W 50. Ya, lebih encer. Sekarang kita kenal SAE 0W 15, 0W 16 dan sebagainya. Karena mesinnya sudah disesuaikan dengan teknologi untuk menghasilkan emisi yang rendah dengan pembuatan yang presisi sehingga pembuatnya merekomendasikan untuk menggunakan pelumas semakin encer. Oke, cukup jelas? Baik Pak, tapi Pak kalau misalnya kita udah mencapai sekarang untuk viskositas 0W gitu Pak, apakah kalau misalnya kita mencapai kepresisian yang semakin tinggi gitu, apakah nanti salah satu solusi untuk meningkatkan si efisiensinya tersebut dengan mengurangi jumlah olinya atau tidak menggunakan sama sekali, Pak? Kira-kira. Oke, jadi kalau kita lihat trennya ya, sampai dengan Euro 6, Euro 4 lah ya. Itu yang dihitung sebagai emisi cuma CO, HC, NOx, particulate matter. Tapi kalau kita lihat di Euro 5, Euro 6, mulai CO2 mulai dilihat ya. Nah, kalau kita ingin menurunkan CO2, nggak bisa dengan melakukan pembakaran sempurna. Karena pembakaran sempurna justru produksi CO2-nya akan banyak. Lalu caranya gimana? Konsumsi bahan bakarnya harus turun. Gimana caranya? Gitu kan? Gimana caranya supaya dayanya naik? Kalau dayanya naik, konsumsi bahan bakar rendah. Karena itu sekarang kita lihat banyak mobil yang cc-nya kecil tapi dilengkapi dengan turbocharger. Jadi di pelumasnya udah nggak bisa lagi. Kita sudah 0V, 10, udah paling rendah. Ya, nggak bisa lagi lebih rendah. Berarti harus dari sisi lain teknologinya diperbaiki. Gitu deh. Contohnya seperti itu. Contohnya lagi Baik, misalnya terima kasih. kita menggunakan bahan bakar yang tidak ada atom karbonnya, misalnya hidrogen. Kita menggunakan mobil listrik dan sebagainya. Jadi dicari solusi lain, tidak lagi dari solusi pelumasnya. Oke? Cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih banyak. Baik. Oke. Nah,
Jadi kalau kita lihat tadi, maaf, balik ke sini. Oke, kita lihat tadi di sini, maka kemudian ada fungsi aditif yang untuk membantu menstabilkan lapisan film pelumas tadi. Antifoam membantu suplai pelumas supaya tidak terjadi gelembung. Ya. Kemudian aditif dispersan, deterjen, powerpoint depresan membantu aliran pelumas tetap lancar. Aditif anti friction, anti wear, extreme pressure membantu mempertahankan lapisan film pemisah. Dan aditif antioksidan mempertahankan struktur kimia pelumas. Dengan begitu, lapisan film yang terbentuk tadi stabil. Ya, nah ini sedikit pengulangan tentang tadi. Jadi kita butuh aditif apa saja untuk bisa mempertahankan lapisan film yang ada di antara bagian yang bergerak dengan pantalannya. Oke, silahkan kalian nanti baca sendiri ya. Baik, ini masih mengulangi lagi. Ini adalah lubrikan aditif. Nah, tergantung dari keperluannya. Misalnya untuk engine, kita butuh antioksidan, corrosion inhibitor, deterjen, dispersan, anti wear. Tapi kemudian kalau kita masuk ke steam turbine atau kompresor, kita nggak butuh banyak aditifnya. Kita hanya butuh antioksidan, corrosion inhibitor, demulsifier, anti foam. Lalu kemudian kalau kita masuk ke gear, maka butuhnya extreme pressure, antioksidan, corrosion inhibitor, anti fatty acid. Tapi kalau kita masuk ke hidrolik, wah malah banyak lagi gitu ya. Jadi pelumas dibuat untuk berbagai macam keperluan karena akan menentukan aditif apa saja yang harus dicampurkan. Oke, ini adalah contoh lain ya. Kalau kita misalkan engine oil untuk gasolin, maka bedanya dengan diesel mungkin dari sisi macamnya mungkin butuh sama, tapi dosisnya mungkin beda gitu ya. Seperti misalnya kalau di diesel itu karena dasut, maka kita butuh deterjen lebih banyak gitu ya. Karena torsinya lebih besar, maka kita butuh anti-wear lebih banyak dan sebagainya. Tapi begitu turbin oil, kita hanya butuh 3 macam aditif dan sebagainya. Ya, baik. Aditif dalam minyak lumas roda gigi, misalnya. Kita butuh VI improver supaya viskositasnya stabil, anti-wear, mengurangi kehausan. Extreme pressure agent mempertahankan lapisan film minyak lumas. Antioksidan mencegah oksidasi molekul lumas. Rust inhibitor mencegah karat pada permukaan logam dan antifoam mencegah timbulnya gelembung pada pelumas. Ya, oke. Ini macam-macam penggunaan aditif dari tahun ke tahun yang terus berubah. Kalau kita lihat di sini yang biru tua itu adalah dispersan, jadi makin lama dispersannya makin banyak. Yang merah adalah viscosity index improver, makin lama makin banyak juga. Yang hijau deterjen bisa dibilang tetap. Kemudian yang biru tua itu anti-wear tetap. Yang biru muda itu adalah yang lain ya, others. Jadi dari tahun ke tahun perkembangan dosis dari aditifnya berubah. Baik. Unjuk kerja dari pelumas. Salah satu patokan yang bisa dipakai kalau misalnya itu untuk mesin kendaraan ataupun mesin di industri adalah API service. Nah, API ini untuk gasolin sudah didefinisikan sejak tahun 1930 sampai sekarang. Kalau dulu, kalau untuk gasolin biasanya dengan simbol S depannya, Spark Ignition Engine. Dari SA sampai sekarang sudah SP. Ya, kemudian kalau untuk diesel, itu dulu yang lama itu dari CA, sekarang sudah CK ya atau FA4. Itu karena apa? Karena teknologi mesinnya berubah. Misalkan ketika batas ambang emisi NOx diperketat, maka kemudian jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar harus dikurangi. Tetapi untuk tetap mempertahankan daya yang dihasilkan, maka sebagian gas buang dialirkan kembali ke ruang bakar. Jadi ada pengotor tambahan di ruang bakar. Karena ada pengotor tambahan di ruang bakar, kemungkinan ada yang ikut blowby ke bawah untuk bercampur dengan pelumas.
maka kinerja pelumasnya harus ditingkatkan. Karena itulah kemudian muncul pelumas eh, dengan unjuk kerja CH4 misalnya ya, dan seterusnya. Dari waktu ke waktu spesifikasi pelumas akan berubah mengikuti teknologi mesin yang ada. Baik. Ini adalah contoh jaminan kualitas. Kalau ada sertifikasi APA dalam bentuk seperti donat begini, APA Service CI4 misalnya, atau SL, SAE 15W40, CI4 Plus. Nah, kalau ada pelumas dengan kinerja seperti ini, CI4 garis miring SL, artinya lebih direkomendasikan untuk digunakan pada mesin diesel, tetapi bisa juga digunakan pada mesin bensin. Gitu ya. Atau sebaliknya, kalau S-nya di depan, C-nya di belakang juga begitu. Jadi yang di depan itu adalah yang lebih direkomendasikan penggunaannya. Nah, lalu membuat pelumas itu seperti apa? Sebetulnya membuat pelumas itu mudah. Seperti halnya kita membuat kopi. Jadi air itu adalah base oilnya, kopi, gula, kemudian mungkin susu atau apapun itu adalah aditifnya. Jadi misalkan sekarang kita mau bikin kopi susu. Maka kita tidak perlu lagi beli kopi sendiri, beli gula sendiri, beli susu sendiri. Tapi kita beli saset yang sudah ada kopinya, ada susunya, ada gulanya. Tinggal di rumah kita mencampurkan saset tadi dengan air panas. Nah, membuat pelumas itu seperti itu. Jadi aditifnya sudah dikembangkan, sudah di riset oleh aditif supplier. Tinggal produsen pelumas ini mau membuat spesifikasi yang mana. Ya, misalnya Pertamina saya mau membuat pelumas yang CK misalnya. Lalu ditawarkanlah ke supplier aditif. Anda bisa nggak supply aditif untuk pelumas CK? Maka beberapa aditif supplier akan mengirimkan aditifnya ke Pertamina. Lalu Pertamina akan melakukan pengujian in-house ya dari beberapa aditif itu. Lalu dari situ kemudian dia di-report. Kalau ada yang nggak lulus di-report. Aditif Anda belum bisa memenuhi spek kami. Anda mungkin bisa meningkatkannya dan mengirimkan produk aditif yang sudah diimprove ke kami lain waktu dan seterusnya gitu ya. Jadi tinggal dicampur saja dengan base oil. Jadi formula kombinasi base oil dan paket aditif itu direkomendasikan oleh aditif supplier. Lalu setelah itu dicampurkan, diuji fisika kimianya dan unjuk kerjanya hingga mendapatkan approval. Kalau di kita SNI ya, kalau di luar mungkin API di Amerika sana. Kemudian formula itu dijual ke produsen pelumas. Produsen lalu boleh mengadopsi API donat tadi untuk dicantumkan di dalam kemasan yang pelumas mereka produksi. Dia diikuti secara konsisten, maka disebutnya approve. Tapi jika base oilnya tidak sesuai, maka disebutnya meet, gitu ya. Nah, tapi kalau diuji di SNI, asal memenuhi spesifikasi yang ada di SNI, mau approve, mau meet, dua-duanya ya lulus juga, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh misalnya rekomendasi dari pembuat kendaraan tentang pelumas yang harus dipilih. Misalnya engine oil kategorinya yang mana? Mau yang SH, mau yang SN, mau yang SP. Pelumas SAE-nya kekentalan yang mana? Maka bisa kita lihat di sini. Pakailah misalkan Toyota Motor Oil 5W30 API Grade SN. Nah, jadi Anda bisa pilih dari pelumas yang direkomendasikan oleh pembuatnya ini. Begitu juga untuk mesin industri. Pelumas itu harus mendapatkan approval dari mereka. Artinya produsen pelumas mengirim pelumasnya ke produsen mesin, lalu produsen mesin akan melakukan pengujian, lalu nanti akan memutuskan apakah pelumas yang dikirim oleh produsen pelumas tadi bisa digunakan untuk mesinnya atau tidak. Ya, kalau bisa, maka akan dicantumkan di dalam manual book sehingga pengguna atau pembeli mesin itu dalam memilih pemelumas tinggal melihat data atau informasi yang ada di dalam manual book. Baik. Nah, sekarang kita beralih ke grease, di mana grease memerlukan thickener. Jadi kalau kita lihat di sini, base oil sekitar 70-90%, thickener 3-30%, aditif sekitar 10%,
lalu menjadilah dia lubricating grease, ya. Nah, ini adalah dari sifat-sifat thickenernya sendiri. Jadi beberapa, ada yang lemah, ada yang kuat dan sebagainya. Misalnya kalau mau water resistant, ya, maka yang paling bagus adalah kalau kita pilih thickenernya aluminium base atau kita pilih kalsium base. Tapi kita jangan gunakan thickener kalsium anhidrous sama kalsium kompleks karena itu tidak akan begitu bagus untuk penggunaan yang harus tahan terhadap sapuan air. Ya, kalau kita misalnya ingin anti karat, ya, maka kita jangan gunakan aditif yang aluminium, sodium, kemudian kalsium dan sebagainya, tapi gunakanlah yang good to excellent, ya, kalsium konvensional misalnya dan sebagainya. Jadi thickener juga sama, disesuaikan dengan kebutuhannya mau digunakan untuk apa. Nah, selain itu thickener juga ada compatibility. Jadi kalau grease yang sebelumnya yang digunakan itu kok thickenernya tidak compatible, kalau tidak compatible di sini kotak persegi warna merah, ya, maka akan terjadi starvation atau akan terjadi pengerakan, akan terjadi pengerasan pada grease yang tidak sesuai thickenernya. Jadi hati-hati, ya. Nanti ketika akan mengganti grease dengan brand lain, Anda harus cari informasi thickenernya cocok atau tidak. Kalau tidak cocok, tetap digunakan, maka nanti grease-nya yang di dalam akan mengeras sama dengan tidak ada lubrikasi. Ya, oke. Nah, kalau di dalam pelumas minyak lumas tadi patokannya adalah SAE dan API service, kalau di grease patokannya adalah NLGI, National Lubricating Grease Institute. Jadi di sini NLGI menetapkan ada sekitar 9 grade, ya. Kemudian dari mana stand dasarnya? Dari work penetration. Jadi misalkan di sini triple nol itu seperti apa sih? Seperti kecap. Ya. Kemudian double nol seperti apa? Seperti saus apel. Kemudian nol seperti apa? Seperti mustard. Kalau satu seperti apa? Seperti saus tomat. Kalau dua agak lihat sedikit seperti peanut butter, gitu ya. Dan sebagainya. Sampai grade 6 seperti apa? Seperti pasta keju yang sudah agak lihat itu. Nah, itu contohnya. Lalu pengujiannya adalah seperti ini. Jadi yang diukur adalah seberapa dalam pengukur ini, work penetration ini bisa menembus ke pelumas yang sudah diaduk di dalam tempat tertentu. Ya, makin dalam berarti makin lemah, ya, artinya energi E-nya makin kecil. Makin sedikit work penetration-nya berarti makin lihat. Artinya energi E-nya makin tinggi. Seperti digambarkan di sini, energi E1 bisa sampai ke bawah, energi E3 agak sedikit masuknya hanya di bagian permukaan atas saja. Nah, ini adalah contoh untuk kerja grease yang dinyatakan di sini, NLCI, ada LB, GC, dan sebagainya. Kalau LB itu untuk otomotif chassis lubrikan. Kalau GC untuk otomotif wheel bearing lubrikan. Kalau GCLB berarti otomotif wheel bearing and chassis lubrikan. Ya, itu contoh bagaimana rekomendasi dari pembuat grease untuk penggunaannya. Kemudian untuk kerja grease seperti yang tadi LA, LB, GA, GB, GC dan sebagainya itu bisa dilihat di sini. Untuk penetrasi misalnya itu adalah LB, GA, GB, GC. Tapi untuk dropping point semuanya bagus. Kalau untuk water resistant, water wash out itu hanya yang GB dan GC yang direkomendasikan dan seterusnya, ya. Jadi dipilih tergantung dari penggunaannya mau di mana. Kalau misalkan Anda gunakan grease-nya untuk pintu pagar. Sore ini kita kasih grease. Tapi nanti malam hujan deras. Besok paginya kalau Anda lihat lagi di pintu itu grease-nya sudah hilang. Kalau Anda pakai yang LA, ya. Kemudian di pasaran kita sering dengar ada grease serbaguna, ya.
Nah, itu sebetulnya adalah yang NLCA-nya 3. Kenapa dibilang serbaguna? Karena grease yang paling banyak dipakai. Bukan berarti bisa digunakan untuk keperluan apa saja, ya. Tapi grease yang paling banyak dipakai disebutnya adalah grease serbaguna. Kemudian ini unjuk kerjanya tadi, ya. Penjabaran dari lambang La, Lb, Ga, Gb, Gc, dan sebagainya. Oke, nanti berikutnya kita lihat adalah bagaimana minyak lumas itu diproduksi. Jadi di pabrik pelumas itu kita hanya mencampurkan saja antara base oil yang ada di dalam drum itu dengan beberapa aditif yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi blending base oil dan aditif, mengatur campuran base oil, mengatur komposisi aditif, mengatur urutan prosesnya, dan mengatur proses pencampurannya. Apakah harus dipanaskan dulu, gitu ya. Apakah eh, ketika melarutkan harus dalam jumlah tertentu, secara sedikit demi sedikit, dan sebagainya. Ya. Nah, loop oil blending plant atau pabrik pelumas itu adalah hanya seperti ini saja. Jadi ada tangki base oil, ada tangki aditif yang macam-macam itu, kemudian di base oilnya disalurkan ke blending tank produk ini, kemudian diinjeksikan aditif di dalam pipa yang sedang mengalir itu, lalu kemudian ada di blending produk, ada agitator di situ. Setelah itu tinggal dimasukkan dalam kemasan, lalu dijual. Ya, jadi sederhana saja. Jadi secara prinsip produksinya ada seperti ini, base oil 70%, viscosity index improver itu sekitar 9%, performance additive package itu sekitar 21%, masuk ke inline blending tank, lalu dari situ kalau prosesnya inline berarti ada pipa line, ada dosing pump, ada mixing line. Kalau prosesnya adalah dicampurkan di tangki, maka ada tangki, ada agitator, ada pompa. Jadi tinggal pencampuran saja, ya. Dan dia akan bercampur, mungkin tidak bereaksi secara kimia, tapi bercampur secara fisik, tapi tidak memisah lagi, ya. Oke, ini skemanya seperti ini. Jadi ada mungkin base oil dibawa oleh kapal tanker, kemudian ditampung di tangki, kemudian ada proses blending, aditif disuplai mungkin lewat drum, ya dikirim lewat drum, kemudian dicampurkan di tangki pencampur, lalu menjadi produk entah kemasannya dalam bentuk drum, dalam bentuk jerigen, dalam bentuk kaleng dan sebagainya, lalu ditransport ke distributornya. Oke, ini kira-kira yang lebih besar dengan berbagai macam-macam konfigurasi. Kemudian ini adalah sistem blendingnya yang menggunakan inline blending. Kenapa kemudian inline blending? Karena lebih praktis, ya. Kemudian secara homogenitas juga lebih homogen. Kemudian tidak ada kebocoran, ya, karena semuanya ada di dalam pipa, sehingga lebih safe, lebih hemat. Sedangkan kalau tank blending, ya tentu ada ininya masing-masing, yang pasti lebih murah dari sisi kebutuhan peralatannya. Baik, kemudian packaging macam-macam, ada botol, ada jerigen, biasanya 0,8 liter, 1 liter, 1 galon, kemudian 1 pil atau 20 liter, kemudian drum 200 liter. Ya, baik. Kemudian produksi gemuk lumas. Jadi kalau di grease ada base oil, lalu dinaikkan temperaturnya sekitar 90 derajat Celcius, dimix dengan aditif lime milk. Kemudian ada dehidrasi, campurkan dengan thickener, lalu kemudian ada penambahan poliisobutin, lalu kemudian ada base oil fiber, di prosesnya di temperatur yang cukup tinggi, kemudian ada filler, lalu kemudian ada sealing grease. Jadi dari situ kemudian jadilah grease yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau di grease biasanya menggunakan grease kettle. Jadi semacam tangki yang di dalamnya ada agitator, kemudian dimasukkan tadi ada fatty acid, ada base oil, ada alkali dan sebagainya. Kemudian ada steam untuk meningkatkan temperaturnya, ada thickener misalkan berbasis sabun, lalu kemudian setelah sekian lama diaduk,
kemudian akan menjadi finish product yang lalu kemudian akan di packaging. Baik, jadi secara umum bisa dikatakan bahwa pelumas itu adalah minyak lumas dan gemuk lumas. Minyak lumas adalah base oil dan aditif. Gemuk lumas adalah base oil, aditif, dan thickener. Base oil itu penentu viskositas. Aditif itu penentu unjuk kerja. Mau memenuhi yang mana? Mau tuntutannya API, ACEA, ACPA, JASU, DIN, atau SNI di Indonesia. Kemudian thickener itu penentu NLGI. Sampel pelumas itu adalah produk jadi yang diambil untuk kepentingan sertifikasi. Formula pelumas itu ditentukan oleh sifat fisika, kimia, dan unjuk kerja. Teknologi mesin ditentukan oleh regulasi emisi. Sehingga spesifikasi pelumas ditentukan oleh teknologi mesin di mana pelumas itu akan digunakan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Mungkin belum ya. Baik. Sekarang tentang kebutuhan pelumas. Jadi istilah gesekan itu sebetulnya dipopulerkan oleh orang yang namanya Peter Joss di sidang PBB tahun sekitar tahun 1960-an, di mana Peter Joss ini memberikan laporan bahwa ternyata kita mengalami kerugian yang sangat besar dari adanya fenomena gesekan. Nah, dari situ kemudian dia mengusulkan pengembangan pengetahuan yang disebut sebagai tribologi. Ya, tribologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gesekan, keausan, pelumasan, dan sebagainya. Ya, tapi intinya tribologi itu adalah pengendalian eh, keausan dan gesekan. Gimana caranya? Dan kita sering menganggap bahwa kalau gesekannya besar, pasti keausannya besar. Padahal belum tentu seperti itu. Kenapa? Karena keausan itu lebih condong dipengaruhi oleh material yang dipakai untuk membuat komponen yang bergerak relatif. Sedangkan gesekan itu banyak faktor yang lain, tidak hanya sekedar materialnya saja. Mari kita lihat ya. Oke. Jadi di sini dikatakan bahwa tribologi berhubungan dengan efisiensi, berhubungan dengan endurance, berhubungan dengan environment. Kok bisa gitu ya? Nah, tribologi mempelajari friksi dan gesekan dan kausan atau wear. Friksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dilihat di sini, deformasi, adhesi, surface hardener, dan roughness. Sementara wear dipengaruhi oleh adhesif, abrasi, erosi, oksidasi, fatigue, dan fretting. Oke, seperti apa misalkan? Kalau Anda sekarang di rumah duduk di kursi yang keras, maka setiap sekian menit Anda harus menggeser lagi badannya ya untuk mendapatkan posisi yang enak lagi. Tapi kalau Anda duduk di kursi yang empuk sambil mengikuti kuliah online ini, maka mungkin Anda nggak akan perlu untuk menggeser-geser badan Anda karena badan Anda ditopang oleh kursi yang mengalami deformasi. Sehingga dengan deformasi itulah maka gesekan antara badan Anda dengan kursi tinggi. Beda dengan kursi yang keras. Karena tidak mengalami deformasi, maka gesekannya dari kursi terhadap badan Anda kecil sehingga Anda melorot. Ya, itu pengaruh deformasi. Adhesi. Kalau Anda menempelkan eh, misalkan apa? Stiker, ya. Anda menempelkan stiker. Dia nempel kuat, ya. Tapi kalau Anda mengurangi lem dari stiker itu, maka nempelnya nggak akan kuat. Seperti halnya post-it, ya. Post-it, kertas post-it itu Anda tempelkan, Anda gampang nyabutnya. Tapi kalau Anda tempelkan stiker, Anda susah untuk nyabutnya. Nah, itu artinya stiker punya adhesi yang lebih kuat dibandingkan dengan post-it.
Kalau kita memberikan pelumas di antara dua logam yang bergerak relatif, berarti kita memisahkan kontak antara dua logam itu sehingga adesinya berkurang, ya. Kemudian surface hardness dan roughness. Kalau dia keras dan kemudian halus, maka biasanya gesekannya akan kecil. Kenapa? Karena pergeserannya antara permukaan satu dan permukaan yang lain tidak dihambat dengan kekasaran permukaan yang ada. Apalagi kalau dia keras, licin, kan, akan gampang menggeser. Jadi gesekan itu ditentukan oleh tiga hal ini: deformasi, adesi, surface roughness, atau nanti bisa orang mengistilahkan sebagai welding, sharing, dan plowing. Wear, adesif. Kalau Anda ingin memberikan kado ke teman Anda, beli ke supermarket, tapi Anda tidak ingin teman yang mau dikasih kado tahu harganya, maka kemudian pelayan di toko akan stikernya dicabut, tapi kemudian ditempelkan lagi ke bagian yang tadinya di mana stiker melekat, cabut lagi. Maksudnya dia adalah untuk menghilangkan lemnya. Jadi itu adalah adesi dengan ditarik, tempel tarik, tempel tarik, tempel tarik, maka kemudian bekas lem yang masih melekat akan bersih. Artinya akan terjadi penghilangan dari bekas stiker yang tadi. Nah, demikian juga logam. Kalau logam mempunyai adesi yang kuat satu dengan yang lain, begitu dia pisahkan, ada sebagian permukaan yang ikut, maka akan terjadi kausan. Abrasi, kita mengamplas, ya. Mengamplas permukaannya menjadi licin, tapi kita juga tahu ada gram-gram yang kemudian dihasilkan dari proses mengamplas itu. Itu adalah proses abrasi yang akan menimbulkan kausan. Erosi, Anda mengalirkan sesuatu, cairan, di dalamnya Anda kasih pasir, lalu dilewatkan ke pipa yang berkerak mungkin di dalam. Keraknya akan tererosi oleh pasir yang ada di dalam aliran itu, sehingga akan terjadi kausan pada kerak yang ada di dalam pipa. Kalau Anda keraknya sudah bersih, Anda tetap lewatkan cairan itu, ya pipanya yang akan mengalami kausan. Oksidasi, karat, ya. Kalau misalnya terjadi oksidasi di permukaan baja, Peru akan terjadi reaksi Fe dengan oksigen, Fe2O3, maka sebagian permukaannya akan hilang. Itu terjadi wear juga. Fatigue. Fatigue misalkan beban yang bolak-balik. Ya, ditekan, dilepas, ditekan, dilepas, ditekan, dilepas. Permukaannya akan menjadi mengelupas karena mungkin ke, punya kekerasan yang berbeda dengan permukaan yang di dalam. Maka kulit yang keras tadi akan pecah, akan terjadi kausan juga. Fretting. Fretting itu misalnya begini. Ada mesin, dua mesin kembar, satu standby, satu duty atau bekerja. Yang duty bekerja sehingga menimbulkan getaran. Yang standby akhirnya terimbas oleh getarannya tadi, sehingga mungkin porosnya yang ada bearing, ball bearingnya bergerak sedikit, ya berputar sedikit ke kiri ke kanan. Lama-lama pelumas yang ada di antara ball bearing dengan outer ringnya atau inner ringnya akan menghilang. Lalu lama-lama akan terjadi kausan pada bagian itu. Nah, itu kita sebut sebagai fretting yang akan menghasilkan kausan juga. Nah, kalau ada gesekan, maka kita akan kehilangan sebagian daya yang kita transmisikan. Juga bisa menimbulkan noise, juga bisa menimbulkan panas, artinya di sini ada kehilangan energi. Kalau kita mengalami kausan, maka kita ada material loss, ada kotoran, ada kontaminan, ada clearance yang akan makin lama makin lebar. Jadi, kalau ada gesekan artinya akan berpengaruh terhadap transmisi daya, artinya akan berpengaruh terhadap efisiensi. Sedangkan kalau ada kausan akan berpengaruh terhadap usia pakai dari mesin itu, ya. Nah, kalau efisiensinya memburuk atau mungkin karena kausannya membesar, terjadilah kontaminasi ke lingkungan, terjadilah pemborosan bahan bakar, bakal berpengaruh terhadap lingkungan. Ya, karena itulah kemudian di sini dikatakan sebagai hubungan antara tribologi, efisiensi, endurance, dan environment. Nah, contoh deformasi adalah paling mudah kalau kita punya Vespa, ya. Vespanya tadinya bannya keras seperti gambar A itu, maka akan jalan dengan tenang. Tapi suatu saat bannya kena paku sehingga akan menjadi D, bensinnya habis lagi, ya. Sehingga Anda harus mendorong.
Maka Vespa yang tadinya bannya terpompa keras tadi, ketika habis bensin ada dorong, pasti akan lebih ringan dibandingkan dengan ketika habis bensin, bannya kempes, seperti yang di. Nah, bannya sama, karetnya, jalannya juga sama, berat Vespanya juga sama. Apa yang membuat dia berat? Karena deformasi. Jadi deformasi akan membuat gesekannya menjadi lebih besar. Oke, ini hubungan deformasi dengan kekerasan. Oke, bisa Anda baca. Kemudian pelumas pengontrol adesi. Karena tugas pelumas adalah memisahkan dua permukaan yang bergerak relatif, maka dengan terpisahnya kedua permukaan itu yang tadinya berkontak, maka akan mengurangi adesi di antara dua permukaan tadi. Jadi makin tebal lapisan film, maka adesinya akan makin kecil. Konstruksi dan geometri bantalan akan membantu keberadaan perumas supaya tetap berada di antara dua permukaan yang berkontak dan bergerak relatif. Kemudian berikutnya lagi kekasaran permukaan. Jadi misalnya ada dua permukaan yang punya kekasaran tertentu, bergeseran satu dengan yang lain, yang bawah diem, yang atas geser, maka akan jadi pelekatan atau welding. Kemudian tetap digeserkan, maka pelekatan tadi akan lepas, akan menggerus tonjolannya ini yang ada, sehingga terjadi sharing. Dan kemudian ketika sudah terpotong, ya, maka akan terjadi kehilangan energi, maka itu disebut sebagai plowing. Jadi di antara semua itu kita bisa merumuskan bahwa koefisien gesek sebetulnya dipengaruhi oleh deformasi, oleh adesi, dan oleh kehalusan dan kekasaran permukaan dan kekerasan permukaan, ya, atau kekasaran. Jadi situlah kemudian kita bisa mengendalikan kita mau gesekan yang kecil atau mau gesekan yang besar. Kalau misalkan kita ingin gesekan yang besar supaya menimbulkan kenyamanan, misalkan pada kursi, maka kita buat kursi yang empuk. Ya, misalkan kita ingin mengecilkan gesekan, ya, maka kita gunakan pelumas untuk mesin kita supaya adesinya berkurang dan sebagainya. Ya, jadi dari situ sebetulnya kita mengendalikan gesekan bisa dengan berbagai macam cara. Baik. Nah, contoh solusi tribologi untuk transmisi daya. Jika daya diteruskan dari satu peralatan ke peralatan lainnya menggunakan poros yang ditumpu oleh bantalan luncur, maka ada rugi-rugi akibat poros bergesekan dengan bantalan, di mana rugi-rugi tersebut bergantung pada kekasaran permukaan kontak, ketersian pelumas di dalam kontak, dan deformasi yang terjadi pada material yang berkontak. Nah, di sini kita bisa mengkondisikan kekasaran permukaan, gunakan pelumas, dan pilih material yang sesuai agar kita bisa mendapatkan gesekan dengan kriteria tertentu. Ya, kita tidak ingin transmission loss-nya terlalu besar, maka kita gunakan pelumas yang sesuai dengan kekentalan yang direkomendasikan oleh pembuat bantalan ini. Gitu ya. Kemudian contoh lain adalah engine. Pelumas dipergunakan untuk mengurangi adesi. Pengerasan permukaan komponen dimasukkan untuk mengurangi deformasi. Kehalusan permukaan ditujukan untuk mengurangi efek welding, sharing, dan plowing. Dengan begitu, maka gesekan rendah meningkatkan efisiensi konversi energi. Kehalusan rendah memperlama umur pakai dari mesinnya. Contoh solusi tribologi lain adalah bed conveyor. Bahan karet ditujukan akan terjadi deformasi yang cukup besar. Permukaan bed yang cukup kasar ditujukan agar efek welding, sharing, dan plowing meningkat. Sehingga dan di situ diusahakan untuk tidak ada pelumas agar tidak terjadi slip. Jadi gesekan yang tinggi akan membuat efisiensi transportasi meningkat. Tidak ada slip berarti umur pakai dari bed conveyornya akan lebih lama. Ya. Baik, jadi tribologi melingkupi banyak hal di sini. Kembali kepada ide awal tadi bahwa itu dicontohkan oleh Peter Jost tahun 1966 di Inggris. Tribologi adalah ilmu yang mempelajari pengendalian gesekan dan kawasan berdasarkan
sifat mekanik dari material yang berkontak dengan bergerak relatif, sifat kimia dan fisika dari material yang ada di antara kontak, serta perubahannya selama dia beroperasi. Oke, ini adalah lingkup tribologi dari yang sudah kita pelajari. Baik, di bagian pertama mungkin selesai sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan dari kalian? Silakan kalau ada mahasiswa yang mau bertanya. Pak, ingin bertanya Pak, Ya, silakan, Dek. kalau ini mungkin agak jauh ke belakang Pak, tapi kalau buat yang minyak lumas semi sintetik kan gabungan antara mineral oil, aditif sama sintetis airnya kan Pak, itu ada kemungkinan bisa tidak tercampur nggak ya Pak? Oke, Dan jadi kalau gini. misalnya tidak tercampur, apakah ada solusinya Pak? Makasih Pak. Baik. Jadi gini, kalau kita kembali kepada grouping dari base oil tadi ya. Base oil pertama adalah mineral dengan viskositas tinggi. Base oil grup 2 adalah mineral dengan viskositas yang lebih rendah. Grup 3 adalah campuran antara mineral dengan sintetik atau orang menyebut sebagai semi sintetik. Ya, asal kadar sintetiknya tidak boleh kurang dari 10%. Maka orang boleh klaim sebagai semi sintetik. Kemudian grup 4 itu adalah sintetik dengan ciri-ciri viskositasnya rendah. Jadi nggak ada deh pelumas sintetik yang viskositasnya tinggi, nggak ada. Itu bohong berarti. Jadi kalau ada dia bilang pelumas sintetik tapi SAE-nya 20 50, pasti bukan. Ya, pasti itu kalau nggak mineral yang semi sintetik. Nah, grup 5 adalah yang tidak masuk di dalam grup 1, 2, 3, 4. Jadi di pasaran memang dijual deh campuran antara pelumas yang basisnya mineral dengan sintetik dengan keunggulan tadi perubahan viskositas terhadap perubahan temperaturnya tidak seperti mineral base oil, ya, lebih baik lah, lebih stabil, ya. Kalau sintetik jelas jauh lebih stabil dibandingkan dengan yang mineral base oil. Nah, aditifnya tergantung dari pelumas yang mau dibuat mau dipakai untuk apa. Kalau misalkan sama-sama mau dipakai untuk pelumas kendaraan, maka aditif pada base oil yang semi sintetik dengan base oil yang mineral akan sama. Tapi kalau di base oil sintetik, kemungkinan viscosity index improvernya akan lebih kecil. Kenapa? Karena memang sintetik itu dibuat untuk stabilitas viskositas. Meskipun harga viskositasnya rendah. Gitu ya. Dan kerugian menggunakan viscosity index improver yang banyak adalah dia akan mengalami kerusakan yang paling cepat. Sehingga penurunan viskositasnya akan paling cepat pada mineral oil yang menggunakan viscosity index improver yang paling banyak. Jadi nggak apa-apa deh, nggak masalah deh, kalaupun kecampur nggak masalah, ya. Cuman hati-hati kalau Anda mencampur antara dua brand pelumas yang berbeda, karena kalau aditifnya satu dengan yang lain tidak kompatibel, maka kemungkinan pelumas Anda akan mengental, akan menjadi lebih kental. Nah, kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan? Anda harus kuras pelumasnya, kemudian Anda harus masukkan pelumas penggantinya, hidupkan mesinnya selama beberapa saat, misalnya 1 jam, habis itu Anda drain lagi. Baru kemudian masukkan lagi pelumas yang mau digunakan tadi. Itu supaya mencegah terjadinya kerusakan mesin akibat koagulasi dari pelumasnya. Cukup jelas? Baik Pak, jelas Pak. Oke, baik. Ada yang lain? Oke, silakan ini Farik. Pak mau nanya Pak, Ya, untuk akhir masa pakai si pelumas ini, itu kan kalau setahu saya tuh biasanya ditampung tuh Pak. Nah, apakah dia tuh sebenarnya masih punya heating value gitu untuk dibakar kembali untuk penggunaan pembakaran, atau sebenarnya bisa di refurbish gitu Pak untuk digunakan, misalnya kandungan logamnya dihilangkan gitu untuk digunakan jadi oli kembali gitu Pak. oke, baik. Jadi di Indonesia ini ada sekitar 18 produsen pelumas. Cuman ada sekitar 2 pabrik pelumas yang merupakan yang melakukan recycle. Jadi pelumas bekas itu ada yang menampung, Dek.
dan harganya lumayan. Satu drum itu kira-kira 300.000. Sehingga pelumas bekas ini ada pengepulnya, ada penampungnya, dan yang lucu dari kebutuhan pelumas mungkin yang sekitar 1,8 juta liter per tahun di Indonesia ini, saya kalau nggak keliru 1,8 juta KL ya, kiloliter. Itu untuk mencukupi kebutuhan dua pabrik pelumas yang melakukan recycle itu nggak cukup. Padahal dua pabrik itu hanya cuma butuh sekitar 80 juta liter gitu. Kemana pelumas bekas yang lainnya? Ternyata pelumas bekas itu diekspor. Dan di luar sana diproses lagi menjadi pelumas juga gitu ya. Nah, di pabrik yang melakukan recycle itu, pertama pelumas bekas itu dipanaskan. Dengan dipanaskan maka bensin ya pasti akan menguap lebih dulu. Si diesel, air dan sebagainya ya. Setelah itu kemudian ada bagian yang untuk menyaring atau menangkap logam-logam hasil kausan yang terlalu di dalam. Setelah itu ada proses lagi untuk menghilangkan aditif yang ada di dalam. Tetapi produk base oil yang dihasilkan dari hasil recycle itu tidak akan punya kekentalan yang tinggi. Sehingga ketika dipakai untuk membuat produksi pelumas baru, maka hanya bisa bisa dipakai sekitar sepertiga bagian atau 30%. Yang 70%-nya harus dicampur dengan virgin base oil, artinya base oil murni yang bukan hasil pengolahan. Nah, setelah dicampur, ditambahkan dengan aditif yang sesuai dengan keperluannya, habis itu bisa dijual. Dalam penggunaannya sayangnya ini, dalam penggunaannya ternyata penguapannya cukup tinggi, sehingga orang yang menggunakan produk recycle ini itu harus melakukan top up lebih sering. Ya, cuman harganya tentu berbeda dengan harga yang dibuat dari virgin base oil karena ada hasil recycle, maka dia harganya agak lebih miring dibandingkan dengan yang lain. Nah, selain itu, pelumas bekas juga banyak diincar oleh industri-industri yang butuh bahan bakar murah, seperti industri kapur di Padalarang itu, ya. Jadi pelumas bekasnya itu dijadiin bahan bakar, sehingga kalau kita lewat Padalarang asapnya hitam-hitam itu kan, itu karena dia membakar pelumas bekas sebagai pemanas gamping untuk menjadi kapur itu, ya. Jadi banyak penggunaannya. Kalau yang di Cilacap, kalau misalnya Pertamina Lubrikan itu tidak bisa menjual seluruh base oil yang disuplai oleh kilang Pertamina Internasional itu, maka base oil yang dihasilkan itu dikembalikan lagi ke kilang, lalu di kilang diolah menjadi bahan bakar. Jadi masih bisa diubah lagi menjadi bahan bakar. Ya, tetapi ya sebetulnya rugi ya, karena itu sudah side product dari pembuatan bahan bakar, lalu diolah lagi berarti ada reprocessing. Ya, sehingga butuh biaya yang lumayan cukup mahal. Itu deh kira-kira. Cukup menjawab? Berarti Pak kalau misalnya tadi yang pencampuran 30% dari hasil recycle dari pelumas yang sudah digunakan, itu dia masih memenuhi standar SHE nggak? Masih. Jadi karena dia dimurnikan kembali menjadi base oil, kemudian dia dicampurkan dengan virgin base oil, lalu kemudian dicek viskositasnya. Ya, dia akan masuk di SAE berapa. Jadi nanti di kemasannya akan ditulis sesuai dengan SAE yang hasil pengukuran dari campuran minyak lumas hasil recycle dengan virgin base oil tadi. Fair sih, ya. Kemudian juga unjuk kerjanya. Unjuk kerjanya nanti akan ketika dia pengujian SNI akan disesuaikan. Dia ikut unjuk kerja EPE yang mana gitu. Sehingga layak digunakan untuk mesin yang membutuhkan spesifikasi SI dan API service seperti itu. Nggak masalah deh. Oke? Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Nggak ada? Cukup jelas? Oke. Ini bagian pertama kita mengenal pelumasnya dulu. Lalu nanti di bagian kedua pada bulan Desember kita akan masuk ke dalam analisis pelumas dan penggunaannya untuk keperluan perawatan. Ya, jadi misalkan kalau Anda misalnya nanti suatu saat punya perusahaan, terus mempunyai mesin, terus harus mengisi pelumas di mesinnya, lalu kemudian ketika dilakukan pengujian untuk
use oil analysis, lalu Anda jumpai, lo kok pelumas saya viskositasnya jauh menurun dibandingkan dengan waktu baru. Nah, itu bukan hal yang aneh, karena kemungkinan viscosity index improvernya sudah mulai rusak, sehingga viskositasnya turun. Yang penting turunnya tidak lebih dari 15% dibanding dari kondisi barunya. Ya, baik. Oke, kemudian misalkan kalau Anda memilih pelumas, mana yang harus pelumasnya apa, yang seperti apa harus digunakan. Nah, lihatlah di buku manual. Kalau kita salah, apa yang terjadi? Misalkan kita punya, mungkin kita penggemar motor antik gitu ya, punya sepeda motor tahun lama, tahun 60-an. Kemudian di sekarang dicari pelumas yang sesuai kok udah nggak ada. Ya sudah terpaksa Anda mungkin cari pelumas yang monogrid yang masih ada di lapangan untuk diisikan dengan di situ. Contoh lain misalnya ketika Bluebird yang armadanya taksinya ribuan, kemudian dia ingin menghemat biaya dengan memperlama usia pakai pelumas. Maka dia bekerja sama melakukan penelitian antara Toyota, Pertamina, dan Bluebird mencoba untuk memilih pelumas supaya bisa digunakan sampai 20.000 kilometer. Karena taksi Bluebird itu tiap hari menempuh jarak sekitar 300 kilometer. Jadi kalau 10 hari berarti sudah 3.000. Kalau mau 10.000 berarti cuman sekitar 3 bulan. Sebulan, ya 30 hari. Maka kemudian riset itu menemukan bahwa kalau pakai pelumas motor diesel, direkomendasikan juga oleh Toyota boleh bisa diganti olinya setiap 20.000. Dengan begitu dia bisa menghemat biaya pelumas sekitar separuhnya. Ya, itu karena kita bisa mengenali spesifikasi pelumas, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, nanti di industri juga seperti itu. Ya. Dan pelumas itu usia pakainya tergantung bagaimana kita menggunakan mesin itu. Kalau misalnya Anda mengendarai kendaraan Anda lebih cenderung tidak berangasan dengan kecepatan yang relatif konstan, maka sebetulnya usia pakai pelumas Anda lebih panjang dibanding teman Anda yang mengendarai secara ras, sering akselerasi, dan sebagainya. Jadi, kalau misalnya di Jakarta yang macet, sering stop and go, itu sebetulnya umur pakai pelumasnya menjadi lebih pendek dibandingkan dengan kota lain yang tidak macet, yang bisa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan konstan, ya, maka usia pakai pelumasnya akan panjang. Nah, demikian juga di mesin. Mesin yang kontinu berputar dengan putaran konstan, dengan beban yang konstan, ya, maka usia pakai pelumasnya akan menjadi lebih panjang dibandingkan dengan kalau mesinnya bebannya fluktuatif. Contoh bebannya fluktuatif adalah diesel yang menggerakkan generator, yang generatornya dipakai untuk mensuplai tanur peleburan logam. Ya, karena bebannya naik turun, maka usia pakai pelumasnya juga menjadi lebih pendek. Nah, kalau di industri, karena kebutuhan pelumasnya satu diesel itu bisa ribuan liter, maka mereka memonitor dengan apa yang disebut sebagai TBN, Total Base Number. Nanti kita akan bahas di bagian yang kedua. Ya, dengan menggunakan parameter itu, mereka bisa melihat pelumasnya masih tetap bisa dipakai atau harus di refresh. Ya, harus dikeluarkan 30%, ganti dengan 30% pelumas baru supaya TBN-nya kembali seperti semula. TBN yang baik adalah tinggi, sedangkan TBN itu boleh turun sekitar 25%. Sementara lawannya adalah TAN, Total Acid Number. TAN itu asalnya rendah, harus rendah. Kalau dia naik, maka artinya bahaya pelumasnya berubah menjadi cenderung bersifat asam, sehingga akan mengkorosi mesin yang menggunakan pelumas itu. Baik, mungkin kita cukupkan cobaan kita untuk pertama hari ini. Sampai ketemu lagi di bagian yang kedua nanti bulan Desember.
Terima kasih Pak Zainal untuk Terima kesempatannya. kasih sekali Pak Darius atas presentasinya. Saya rasa banyak mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari pelumasan dan pelumas ya Pak Darius. Baik, Semoga berguna. Jangan lupa bahwa materi ini akan dipakai untuk bahan UTS 1. ya. Ya, terima kasih. Baik Pak. Oke, Ya, selamat sampai sore. ketemu lagi. Terima kasih Pak Terima kasih. Budi, terima kasih Kak Nasir, terima kasih.